Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tahap kedua ini kita akan masuk ke tahap penyusunan dokumen PDD UKT PT. Setiap calon dosen yang akan tersertifikasi wajib menyusun dokumen PDD UKT PT sesuai dengan rambu-rambu dalam instrumen pernyataan diri dosen. Pernyataan diri dosen itu terdiri dari 3 ranah tridharma. Yang pertama, untuk pengajaran itu harus disampaikan dalam bentuk audio visual. Jadi video ya, yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, sehingga perlu diupload di media video yang bisa diakses seperti YouTube. Kemudian unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian itu hanya dituliskan oleh calon dosen yang tersertifikasi dalam bentuk narasi deskriptif. Jadi tidak perlu dibikinkan video untuk penelitian, publikasi, dan pengabdian. Dalam menyusun dokumen PDD UKT-PT, calon dosen yang akan disertifikasi diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti oleh setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga dokumen ini itu akan bersifat unik dan akan berbeda dari satu dosen dengan dosen lainnya. Objektivitas dosen dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen tersebut. Jika ada ketidakjujuran yang ditemukan dalam penyusunan dokumen ini, itu merupakan satu tindakan yang melanggar norma etik akademik, dan ini kemungkinan akan sulit untuk diluluskan. Ketika ingin memulai menyusun dokumen PDD UKT-PT, dosen diminta untuk menentukan sendiri bobot penilaian pada masing-masing unsur PDD UKT-PT tersebut. Jadi, dari ketiga tridharma tersebut, dosen diwajibkan untuk memberikan bobot paling sedikit 10% dari total bobot untuk ketiga. Jadi, silakan diisi di sini bobot mana yang ingin teman-teman dosen titik beratkan ya. Selanjutnya di bagian bawah sini teman-teman diminta untuk mengupload RPS pembelajaran yang nanti akan menjadi bagian dari video pembelajaran yang akan menjadi bentuk contoh pengajaran yang teman-teman dosen ajukan. Jadi RPS yang diupload di sini itu nanti menjadi mata kuliah yang akan teman-teman buatkan video pengajarannya. Mission statement. Jadi di bagian halaman pertama dalam pembuatan dokumen PDD UKT-PT adalah pembuatan suatu mission statement atau suatu narasi singkat yang terdiri dari maksimal 150 kata mengenai pernyataan diri tentang dharma yang dipilih yang memiliki kontribusi paling besar sebagai seorang dosen ya. Jadi silakan teman-teman memilih dari salah satu dharma tersebut, pilih yang utama yang memang passionnya, yang bisa dikaitkan dengan tujuan MBKM Kampus Belajar Merdeka, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Contoh mission statement itu bisa teman-teman buat seperti ini. Salah satu tridharma perguruan tinggi yang terus saya kembangkan adalah bidang penelitian. Beberapa penelitian telah dan atau sedang saya lakukan itu dengan tema apa? Pada pelaksanaan oleh tim terdiri dari beberapa dosen dan mahasiswa. Jadi di sini menggambarkan bahwa kita melibatkan mahasiswa sehingga memberikan kesempatan mereka untuk merdeka belajar ya. Tujuan pemilihan mahasiswa tersebut adalah apa ya? Kemudian tema penelitian atau topiknya adalah tentang apa dan dapat diaplikasikan pada mata kuliah yang kita ampu. Jadi silakan disebutkan relevansinya dengan mata kuliah yang teman-teman dosen ampu dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ketika kita menuliskan narasi atau mission statement seperti ini, maka bobot paling besar itu kita berikan pada penelitian 50%, pengajaran 30%, dan pengabdian sisanya yaitu 20%. Jadi ini teman-teman silakan isi di bagian kolom bobot-bobot persen tersebut. Penyusunan PDD UKT-PT.
Yang pertama adalah dokumen pengajaran. Jadi, dokumen pembuktian pengajaran itu melalui sebuah video audiovisual yang terdiri dari dosen yang menjelaskan paling lama 30 menit yang dapat diunggah ke website yang bisa dilihat oleh masyarakat ya. Jadi misalnya YouTube paling gampang. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat video ini. Kita bisa singkat dengan akronim DIA ya. Jadi delivery, interaction, dan assessment. Ini 3 hal yang menjadi fokus penilaian ketika kita membuat video. Jadi teman-teman dosen harus bisa menggambarkan deskripsi mata kuliahnya, apa yang diharapkan atau CPL atau CPMK mata kuliah ini, materi ini tentang apa, sistem pembelajaran yang dipakai, metode pembelajarannya seperti apa, memperlihatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta menjelaskan nanti sistem penilaian mata kuliah tersebut sesuai dengan teknik dan indikator yang tertulis pada RPS. Jadi memang video ini harus bisa menggambarkan keseluruhan ya bentuk pengajaran yang dilakukan dosen. Nah, rekaman video itu sebenarnya bisa dilakukan dengan langsung tatap muka atau dengan asinkronus ya, yang dimana linknya itu bisa dimasukkan ke LMS. Bisa juga di dalam bentuk asinkronus seperti yang teman-teman bisa lihat di atas, yang dalam bentuk real classroom atau micro teaching di dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, link dari video tersebut teman-teman bisa share ke LMS. Tapi kalau kita pakai LMS, pastikan asesor itu nanti bisa mengakses LMS kita. Kalaupun tidak, maka video tersebut harus diupload pada YouTube untuk bisa dilihat oleh asesor. Unsur atau butir yang dinilai pada saat seorang asesor menilai pengajaran adalah ada 5 poin. Yang pertama, penguasaan kita terhadap materi. Jadi kita terlihat paham dengan materi yang kita berikan, terlihat dengan bagaimana secara runut, sistematis kita memberikan atau mendeliver materi tersebut. Kesesuaian materi yang disampaikan dengan CPL, jadi nanti harus dipastikan, makanya RPS yang diupload itu harus sesuai dengan video yang akan kita buat. Interaksi bisa terlihat dari video tersebut, jadi kita harusnya memperlihatkan bahwa ada keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Assessment, ini assessment kita bisa sampaikan di RPS dan juga kita sampaikan dalam video bagaimana kita akan menilai mata kuliah ini. Kreativitas dalam penyampaian materi ini sebenarnya bisa kita menggunakan media-media yang sesuai dengan kemampuan kita dalam memudahkan kita untuk memberikan materi ya. Ya, dalam pembuatan video biasanya kita dalam 30 menit itu biasanya di awal video itu kita diminta untuk memberikan gambaran tentang deskripsi mata kuliah, capaian atau CPMK mata kuliah, serta materi apa yang akan kita berikan. Ini kita sampaikan sesuai dengan apa yang ada di RPS. Nah, baru setelah itu mulai kita ambil gambar tentang video interaksi kita mengajar bersama mahasiswa. Nah, ketika kita menyampaikan video atau pembelajaran tersebut, pastikan kita memperhatikan konsep atau poin dia ini, delivery, interaktif, dan assessment ya. Jadi RPS kita seharusnya bisa memperlihatkan hal tersebut ya di referensi yang kita gunakan, kemudian bagaimana metode pembelajaran kita pakai ya, kemudian bagaimana kita memperlihatkan interaksi di kelas melalui video. Terus sistem penilaian itu kita harus bisa tuliskan di RPS dan bisa juga kita sampaikan di video ya. Dan ya paling penting juga menyampaikan bobot-bobot penilaiannya, apa saja yang dinilai. Jadi seperti kita menuangkan isi RPS ke dalam bentuk video yang nanti asesor jika lihat itu akan paham bahwa beginilah kita ketika membawakan sebuah materi kuliah. Dokumen PDD UKT PT untuk penelitian dan publikasi ilmiah.
Untuk bukti ini, dosen diminta untuk menyusun 2 jenis dokumen. Yang pertama adalah narasi yang minimal 150 kata. Di sini, teman-teman dosen diminta untuk menyebutkan topik dan roadmap penelitian teman-teman dosen, mendeskripsikan salah satu saja publikasi ilmiah yang paling diunggulkan. Kira-kira penelitian ini nanti bermakna apa, dampaknya apa nilai novelty-nya ya. Apakah ini publikasi disampaikan, diterbitkan di jurnal mana ya. Bisa dituliskan juga linknya yang mengarah ke jurnal tersebut, dan apakah sesuai dengan keilmuan dosen yang bersangkutan. Nah, semua yang teman-teman sebutkan di narasi penelitian itu harus ada buktinya di sister ya. Jadi kalau teman-teman dosen menyebutkan telah melakukan penelitian A, maka harus ada laporan penelitian A, dan jika memang mempublikasikan hasilnya, maka jurnal publikasinya harus ada di sister ya. Jadi daftar penelitian dan laporan penelitian harus diunggah di sister. Daftar publikasi karya ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah itu harus terunggah, dan pastikan linknya bisa diakses oleh asesor. Untuk penelitian dan publikasi karya ilmiah akan ada 5 poin yang dinilai oleh asesor, yaitu makna penelitian yang dilakukan, apakah dia berdampak, kesesuaian dengan bidang ilmu, apakah sesuai dengan keilmuan dosen yang bersangkutan, terus inovasi atau novelty-nya apakah dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Asesor juga akan menilai apakah jurnal dari penelitian ini diterbitkan di jurnal berkategori apa, Sinta kah atau internasional kah. Apakah ini berlanjut, bagaimana keberlanjutan topik riset ini ya. Ini juga menjadi concern asesor ya. Jadi sehingga itu membuktikan bahwa kita seorang dosen akan selalu memiliki upaya untuk melakukan inovasi dan keterbaharuan ide. Contoh narasi PDD-UKT-PT untuk penelitian dan publikasi ilmiah itu bisa dilihat seperti ini. Dimulai dari menceritakan roadmap yang teman-teman dosen miliki ya. Jadi teman-teman bisa bilang bahwa saya merupakan dosen yang menekuni bidang A. Salah satu penelitian relevan dalam bidang saya adalah berjudul bla 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 ya. Jadi penelitian ini telah menghasilkan publikasi yang berdampak positif terhadap apa. Jadi diceritakan terhadap apakah penelitian ini berdampak. Jika memang penelitian tersebut diperoleh dari hibah, maka harus disebutkan hibah apa dan tahun kapan dengan nomor kontrak berapa ya. Jika memang ada haki atau paten yang dihasilkan dari penelitian ini, maka harus disebut dan disertakan nomornya. Pastikan apa yang kita sebut di deskripsi ini nanti akan dicek oleh asesor di sister ya. Jadi kalau memang ada haki, jangan lupa lampirkan sertifikat hakinya, laporan penelitiannya ya, dan begitu pula kalau ada paten. Kemudian ceritakan manfaat bagi masyarakat dan keunggulan daripada penelitian kita ya. Kemudian jika dipublikasikan, penelitian tersebut harus disebut di jurnal mana dan dia terakreditasi apa, dan sertakan link jurnal tersebut ya, dan pastikan link tersebut bisa diakses nanti oleh asesor. Jika memang dipublikasikan pada seminar atau conference juga silakan disebutkan. Terus kita harus menambahkan konsistensi dan pengembangan. Jadi kita diharapkan bisa menceritakan inovasi berikut dari riset ini ya, yang nanti akan kita kembangkan ke depan. Oke, jadi ada bagian poin konsistensi pengembangan juga yang harusnya kita cantumkan, bahwa kita tidak berhenti sampai di sini, tapi kita terus berkontribusi untuk mengembangkan keilmuan kita. Ya, penyusunan PDD UKT-PT untuk dokumen pengabdian kepada masyarakat. Untuk dokumen pengabdian kepada masyarakat, dosen sebaiknya menyiapkan 2 dokumen. Yang pertama adalah narasi yang minimal 150 kata yang berisikan tentang pernyataan diri kita tentang penelitian ya, topik pengabdian apa yang kita topik pengabdian apa yang kita lakukan, kegiatan pengabdian apa saja yang pernah kita lakukan selama kita menjadi dosen, sasaran atau target pengabdian tersebut kemana, apa dampaknya, dan apakah sesuai dengan bidang ilmu yang kita miliki atau tidak ya. Dan semua yang kita narasikan itu harus dibuktikan dengan
bukti-bukti yang ada di sister nanti. Jadi nanti teman-teman diminta untuk melengkapi seluruh dokumen sisternya sesuai dengan apa yang teman-teman tulis di narasi. Jadi kalau kita bilang pernah melakukan pengabdian A, maka ada laporan pengabdian A ya. Kemudian jika memang ada publikasi kita sebutkan dari pengabdian itu, maka kita harus lampirkan publikasi tersebut di sister. Ya, biasanya asesor akan menilai poin pengabdian masyarakat dengan melihat 5 rubrik ini ya. Jadi pertama, makna pengabdian yang dilakukan, apakah dia berdampak atau tidak. Ini bisa dilihat di laporan. Tingkat ketercapaian dampaknya juga. Ini juga bisa dilihat di laporan pengabdian. Kemampuan kerjasama ya, apakah memang pengabdian kita ini merupakan hasil kontribusi bersama dengan mitra. Apakah sesuai dengan bidang ilmu dosen yang bersangkutan dan kontribusinya seperti apa ya. Jadi ya ini ya yang mungkin yang akan dinilai oleh asesor ya. Jadi kalau kita bisa menceritakan pengabdian ini dengan baik, memberikan bukti-bukti yang sesuai, maka saya rasa nilainya akan maksimal. Bagaimana menuliskan narasi pengabdian masyarakat? Yang pertama bisa teman-teman lihat saja contoh di atas ya. Jadi kita diminta untuk menuliskan topik pengabdian kita. Jadi kita bisa mulai dengan narasi sejalan dengan bidang tertentu sesuai keilmuan kita. Penelitian yang sedang saya kembangkan itu tentang apa? Maka saya bermaksud untuk menerapkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat dengan judul apa. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang kita lakukan dari riset, mengajar itu memang selaras, bahkan sampai ke tingkat pengabdian. Kemudian kita harus sebutkan pengabdian ini nanti menyasar masyarakat apa, lokasinya di mana dan kapan. Kita sebagai ketua timnya ada siapa saja, apakah ada mahasiswa atau tidak, ya. Dan nanti dampaknya bagaimana. Biasanya kita ceritakan sesuai dengan apa yang kita temukan di proses pengabdian tersebut. Bisa kita narasikan secara singkat. Nanti asesor akan menilai hal tersebut kesesuaian apa yang teman-teman dosen ceritakan di narasi dengan bukti yang dilampirkan di sister. Ya, yang berikut poin yang selanjutnya akan dinilai pada pengabdian adalah apakah ada masyarakat yang terlibat, apakah ada mitra, misalnya desa atau puskesmas ya kalau saya kesehatan misalnya, dan apakah sesuai dengan bidang ilmu dosen ya. Jadi ini memang ingin mencari keselarasan memang dari keilmuan, apa yang diajarkan, penelitian hingga ke pengabdian. Ketika kita sudah melengkapi 3 bukti tridharma tersebut, maka waktunya untuk disahkan ya. Jadi pengesahan dokumen PDD UKT-PT. Setelah dosen menyusun dokumen tersebut dengan melakukan finalisasi pada aplikasi sister ya di bagian serdosnya di tab serdos, dokumen portofolio dinyatakan lengkap dan harus mendapat pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi ya. Formatnya bisa langsung di-download dari sister. Jadi formatnya seperti ini. Teman-teman harus meminta tanda tangan dari dekan ya, kemudian tanda tangan dosen yang bersangkutan dan tanda tangan rektor ya. Setelah disahkan, dokumen tersebut diberikan untuk di-upload kembali oleh admin SDM ya, sebagai bentuk pembenaran isi portofolio yang teman-teman dosen buat. Jadi harus disahkan. Ya, setelah disahkan maka dokumen portofolio tersebut akan dinilai oleh asesor. Nah, jadi bagaimana cara penilaian dokumen tersebut? Nah, ini bisa teman-teman lihat juga sebenarnya pada panduan PO Serdos ya. Pemberian skor dilakukan oleh 3 butir dharma tersebut dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Jadi nanti asesor itu akan melihat daftar riwayat hidup dosen dan kesesuaian dengan isi pernyataan diri dosen sesuai dengan rentang skor dalam rubrik. Jadi ada tadi 3 tridharma ya, pengajaran, penelitian publikasi karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Nah, nanti penilaian skor tersebut akan ditotal dan dibagi dengan jumlah butir dalam unsur yang dinilai, dan setelah itu nanti akan dijumlahkan semua ya. Jadi pengajaran, penelitian dan karya ilmiah dan pengabdian.
Ya, kelulusan penilaian dokumen PDD UKT-PT dinyatakan lulus jika masing-masing asesor mendapatkan skor lebih dari 4,0. Nah, jika ada perbedaan pendapat antar kedua asesor, maka panitia pusat Cerdos akan memfasilitasi untuk rekonsiliasi kedua asesor sampai diperoleh keputusan lulus atau tidak. Nilai akhirnya nanti akan diratakan dari masing-masing asesor. Jadi dibagi dua ya, penilai asesor 1 tambah nilai asesor 2. Iya, dosen akan dinyatakan lulus dan dalam penilaian dokumen PDD UKT-PT-nya apabila penilaian masing-masing asesor itu lulus. Kalau ditemukan kecurangan ya dalam bentuk dokumen bukti yang diupload oleh dosen memang salah atau tidak benar atau melanggar integritas akademik, maka panitia atau asesor bisa memberikan penilaian fraud atau failed sehingga dosen tersebut dinyatakan tidak lulus. Jadi memang harus memastikan dokumen yang kita upload itu betul-betul valid ya, sesuai dengan integritas kita sebagai dosen. Ini adalah referensi jika teman-teman ingin membacanya tentang PO Cerdos ya, sesuai dengan keputusan Dirjen Ristek Dikti nomor 101/E/KPT 2022. Terima kasih banyak, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.